dari Asosiasi UMKM Madiun. Pada malam hari ini kita dengan topik yang spesial yang tentunya tak kalah penting buat kita selaku pelaku UMKM, khususnya di bidang makanan minuman ataupun yang lain, yaitu tentang pentingnya sertifikat dan prosedur halal bagi pelaku UMKM. Dan pada malam hari ini kita sudah memiliki narasumber yang di bidangnya tentunya, yaitu Bapak Amil Wahib dari Kemenak Kota Madiun. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Ya, sebelumnya untuk melanjutkan acara pada malam hari ini, mohon izin sambutan dari Ketua Asosiasi UMKM Madiun kepada Pak Beni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah. Yang kami hormati Pak Amil sebagai narasumber kita pada malam ini, dan mudah-mudahan nanti ada banyak hal yang bisa Bapak Ibu serap, tidak hanya diserap tetapi juga membuka mindset baru ya, bahwa halal itu penting ya, penting untuk produk Mamin. Tentunya kita semua juga menyadari bahwa pengurusan seperti ini memang butuh kesiapan ya Pak Ibu. Nah, apa yang pasti kita siapkan dan bagaimana nanti mungkin panjang kali lebar akan disampaikan oleh Pak Amil. Namun demikian yang perlu Bapak Ibu pahami juga bahwa untuk bisa naik kelas itu salah satunya dengan ketertiban Bapak Ibu dalam mengikuti regulasi ya atau aturan yang diberikan oleh pemerintah, yang salah satunya adalah halal. Jadi naik kelas tidak hanya bicara tentang omset, aset, tapi naik kelas juga bicara tentang kelangsungan dari usaha kita. Nah malam ini insya Allah nanti saya akan dipaparkan secara panjang lebar oleh Amil, yang insya Allah juga beliau berkompeten di bidang ini. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada Pak Amil atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi bersama teman-teman UMKM. Dan mudah-mudahan nanti setelah kegiatan atau acara Zoom kita pada kesempatan ini bisa segera di-follow up oleh teman-teman. Utamanya adalah Mamin. Acara ini kita rekam Bapak, sehingga mohon izin nanti mungkin bagi teman-teman, bagi anggota kita yang pada kesempatan ini belum bisa gabung, belum bisa hadir, nanti mungkin bisa mengikuti lewat rekod ya, rekaman itu. Saya kira itu Mbak Friska, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Amil atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Beni selaku Ketua Asosiasi UMKM Madiun. Mohon izin Pak Amil pada kesempatan malam hari ini untuk waktu Zoominar, mohon maaf sampai dengan pukul 9. Dan nanti kami mohon untuk Bapak Amil bisa memaparkan sekaligus bisa langsung membuka sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini ada unek-unek yang akan disampaikan pada malam hari ini, langsung aja bertanya kepada Bapak Amil. Dan selanjutnya tidak usah berlama lagi, langsung waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Bapak Amil. Kami persilakan sepenuhnya. Monggo Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya? Jelas Pak? Jelas Pak. Alhamdulillah. Selamat malam, selamat berbahagia. Mas Beni ada berapa ini yang gabung ini? Sementara baru 12 Pak. Oh ya, sudah banyak itu. Biasanya sampai 50-60 Pak. Oh gitu ya. Ya mungkin barangkali malam ya. Malam ada yang lupa, jadi ya ada yang ke alun-alun, ada yang ke depan Madinah Wali Kota. Enggak apa-apa. Nanti hasil rekamannya di-share lagi, enggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik Mas Beni dan semua UMKM yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, barangkali panjenengan semua baru kenal dengan saya ya. Ya,
perlu kami perkenalkan, nama saya Amil Wahid. Saya ada di penyelenggara syariah kantor Kementerian Agama Kota Madiun yang berada di Jalan Panjaitan. Ya, jadi kami nanti insya Allah akan berbicara tentang implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada UKM. Ya, jadi kenapa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini lahir? Kenapa BPJPH lahir? Lah panjenengan ini harus tahu. Kalau dulu UMKM itu kan tidak melibatkan Kemenak ya, jadi langsung LP POM MUI atau langsung ke MUI, sehingga berkas-berkas atau form itu semuanya dipegang oleh MUI. Tapi sekarang dengan adanya undang-undang dan peraturan pemerintah itu sejak 17 Oktober 2019 semua pendaftaran lewat BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Baik, saya lanjutkan. Teman-teman sekalian UKM yang berbahagia, yang melatar belakangi terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu apa? Bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Jadi panjenengan harus tahu dulu selayang pandang latar belakang terbitnya Undang-Undang 33 2014. Kemudian yang kedua, bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah, untuk menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang halal produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Ini pasti. Jadi perlu ketahui Bapak sekalian UMKM yang punya undang-undang halal itu negara itu hanya Indonesia. Jadi yang lainnya belum. Jadi baru Indonesia. Jadi luar biasa negara ini memperhatikan yaitu masyarakat untuk selalu mendapatkan apa yang dikonsumsi adalah halal. Kemudian Pak sekalian yang kami hormati, dan bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semuanya terjamin kehalalannya. Gimana Pak Beben? Nah, itu pasti coba panjenengan lihat pentol goreng, pentol yang ada di sekitar alun-alun, saya yakin sudah ada yang bersertifikat halal, ada yang belum, dan bagaimana cara produksinya kita tidak tahu. Nah, disinilah pentingnya Undang-Undang 33 2014 tentang produk halal itu lahir. Bapak sekalian yang kami hormati, dasar hukum lahirnya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Halal, yang pertama adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Terutamanya pada pasal 45 dan sampai 48 yaitu tentang mengatur BPJPH. Kemudian yang kedua terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 yang mengatur struktur organisasi BPJH. Jadi setelah terbit Undang-Undang 2014 Nomor 33, kemudian terbit lagi Peraturan Presiden Nomor 83, dan kemudian disusul diiringi dengan terbitnya PMA Nomor 42 tentang struktur organisasi BPJPH dan amanah Undang-Undang 33 Tahun 2014. Kemudian Bapak sekalian, ini penting. Ya, ini yang panjenengan tunggu, sertifikasi halal. Mengapa harus halal? Gimana betul? Mengapa harus halal? Jadi seluruhnya harus tahu
bukan hanya panjenengan, tapi masyarakat Indonesia, khususnya Kota Madinah harus ngerti mengapa makanan yang dimakan itu harus halal. Ya, barangkali ini yang dihukum itu bendanya, Bapak. Jadi asal benda ini adalah mubah. Nah, yang panjenengan fokuskan itu bendanya. Jadi yang namanya halal itu kebalikannya haram. Jadi hukum asal bendanya adalah mubah, boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 168 disebutkan di situ, ya Yohanes kulu fil ardi halalan thayyiban. Jadi yang diseru di dalam ayat Al-Quran ini bukan hanya orang yang beriman. Seluruh manusia ini diseru, dipanggil oleh Allah, dikasih informasi oleh Allah bahwa makanlah kamu sekalian di muka bumi ini halalan thayyiban, yang halal, thayyiban dan yang baik. Wala tatabi'u khutwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum adu mubin, karena setan itu adalah musuh manusia. Bapak sekalian, UKM yang berbahagia, jadi panjenengan harus juga tahu bahwa apa yang kami sebutkan ini, hukum asal perbuatan ini adalah terikat dengan hukum syara. Jadi ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada haram. Yang panjenengan fokuskan adalah kepada bendanya, ya, pada bendanya. Kemudian haram. Apa itu haram? Ya haram berarti ya tidak halal. Panjenengan pirsa nggih, yang haram itu apa saja? Yang haram itu apa saja? Hal ini juga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Yang pertama adalah babi. Jadi kita sudah tahu semuanya, yang diharamkan di dalam Al-Quran yang pertama adalah babi. Babi itu wa ashabihi, semuanya haram. Ya. Ingat, babi wa ashabi semuanya haram. Mulai tulangnya, gajehnya, apalagi jerohannya, semuanya haram. Jadi babi tidak bisa disertifikasi halalkan. Nah, kalau orang Yahudi, babi itu haram, yang halal adalah lemaknya halal. Kemudian dengkulnya ya itu halal. Jadi tapi kalau menurut Islam semua babi wa ashabihi haram. Jadi sehingga tidak bisa disertifikatkan. Bapak sekalian yang berbahagia, UKM yang kami banggakan. Jadi menurut Al-Quran babi haram, yang kedua adalah bangkai. Bangkai apa? Bangkai apa saja ini tidak dibenarkan untuk dikonsumsi. Jadi misalnya panjenengan bikin pentol, kemudian bahannya itu ada ayam, ada dagingnya sedikit, kemudian ada ayam. Lah, ayam ini panjenengan dapat dari ayam yang nyebrang jalan ketabrak sepeda motor, mati. Sudah nggak ambekan ya, itu dibuat sudah haram. Berarti pentol panjenengan terkontaminasi dengan barang haram, yaitu bangkai. Tapi kalau ayam tadi ketabrak motor, kemudian masih bernafas, kecil-kecil, panjenengan sembelih, itu masih dihalalkan. Ya, masih bisa dimakan begitu. Jadi apa-apa makanan yang sudah terkontaminasi dengan lemak babinya atau bangkai,
berarti tidak bisa disertifikasi halalkan. Kemudian yang ketiga, yang haram adalah menurut Al-Quran, Al-Baqarah 173 adalah darah. Darah adalah haram. Jadi kalau orang menyembelih ayam, darahnya itu diambil, kemudian digodok, digoreng, itu juga diharamkan menurut Al-Quran. Otomatis ini tidak bisa disertifikatkan. Bapak sekalian, UKM yang berbahagia, jadi apa-apa produk UMKM yang terkontaminasi dengan barang-barang yang diharamkan di dalam Al-Quran dan haram menurut fatwa MUI, tidak bisa disertifikasi halalkan. Kemudian yang nomor 4, binatang yang disembelih selain menyebut nama selain Allah, itu juga enggak boleh. Ya, padahal nyun sewu, kalau kita makan ayam geprak, ayam apalagi juara atau ayam apapun, kita enggak tahu yang nyembelih itu kiai, yang nyembelih orang itu Islam apa tidak, pakai bismillah apa tidak, kita enggak tahu. Nah, maka kalau binatang yang disembelih tanpa menyebut selain nama Allah, maka hal ini juga enggak dibenarkan menurut fatwa MUI. Ya. Jadi bagaimana kalau ada pentol, kemudian pentol itu ada campurannya dengan ayam yang disembelih tanpa menyebut nama selain Allah, bagaimana hukumnya? Adalah haram. Kalau kita tidak tahu, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah khomer. Contohnya khomer itu tape ya, yang mungkin panjenengan yang tahu tape. Kalau tape masih unggul dimakan itu tidak apa-apa, tidak haram. Tapi kalau tape diambil airnya itu menjadi khomer, itu diharamkan. Haram juga menurut fatwa ulama. Kemudian nomor 6, hewan buas atau hewan yang bertaring. Barangkali kita itu lihat hewan saja, hewan buas, lihat harimau, lihat singa sudah takut. Apalagi mau dimakannya haram ya, hewan buas yang bertaring, hewan yang menjijikkan, contohnya cacing. Kalau itu jijik maka haram untuk dimakan. Contohnya lagi adalah lele. Lele mulai kecil, kalau kita taruh di sapi tank, kemudian besarnya kita makan, itu kan pasti kita jijik ya. Baru lele sudah di sapi tank aja, kita sudah bayangkan, wah kaya apa rasanya kan gitu ya. Nah, ya itu otomatis barang yang menjijikkan sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau lele itu tadi 1 minggu diambil dari sapi tank, 1 minggu ditaruh di bak, kita kasih makan atau di kolam kita kasih makan pelet ya, pelet. Nah itu baru halal. Kemudian hewan yang hidup di 2 alam, bisa di air, bisa di darat, itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian tubuh manusia, ini juga diharamkan. Semuanya insya Allah sudah paham ini ya. Bapak sekalian yang berbahagia UKM, ada pengecualian menurut Bukhari Muslim bahwa semua hewan yang berasal dari laut atau hidup di air adalah halal walaupun tidak disembelih. Jadi kalau ada bangkai ikan ya yang ada di laut, panjenengan kok di situ dapat ikan mujair di laut atau ikan apapun, panjenengan ambil, menurut Bukhari Muslim itu adalah halal tanpa disembelih. Kemudian sekalian selanjutnya, apa itu produk halal? Produk yang diproduksi dari bahan, tentu dari bahan yang halal, yang tidak terkontaminasi bahan yang haram. Jadi kalau kita goreng tempe contohnya, kemudian wajan itu habis kita pakai goreng
daging, dan daging itu terkontaminasi dengan lemak babi atau enzim babi, kemudian tidak dicuci, habis itu kita goreng tempe, maka tempe itu menjadi haram karena sudah terkontaminasi dengan wajan yang tidak dicuci, tapi setelah goreng sesuatu yang terkombinasi dengan lemak babi. Jadi otomatis kita harus punya bahannya halal, kemudian fasilitas wajan itu untuk memproduksi tidak terkontaminasi dengan bahan yang haram atau yang najis, sehingga memproduksi produk yang halal. Selanjutnya ada 3 hal yang menjadi prinsip di dalam sertifikasi halal. Nanti panjenengan kalau ingin mensertifikatkan produk panjenengan, nanti bisa datang ke ruangan saya di Kemenak. Di situ ada, nggak bisa ditayangkan di situ ya. Nanti ada form. Ini ada form formulir makanan, minum, obat, dan kosmetik. Yang punya catering nanti formnya lain. Nggak bisa ditayangkan di sini sayangnya ya. Ini ada 3 hal yang menjadi prinsip dalam sertifikasi halal. Yang pertama, perlu diketahui adalah sertifikasi halal itu memastikan semua bahan yang digunakan dalam proses produksi memenuhi persyaratan halal. Jadi, contohnya kalau panjenengan ingin bikin sambal pecel, berarti kacangnya harus halal. Tidak boleh terkontaminasi dengan barang yang haram. Panjenengan bikin di dapur, kemudian untuk membersihkan alatnya itu pakai kuas, dan kuasnya itu habis terkontaminasi membersihkan barang yang haram, maka sambal pecel panjenengan sudah terkontaminasi dengan barang yang haram. Maka proses produksinya harus memenuhi persyaratan yang halal. Kemudian yang kedua, sertifikasi halal memastikan tidak adanya kontaminasi bahan haramnya atau najis terhadap produk, baik berasal dari peralatan, jadi alatnya itu harus halal. Walaupun yang panjenengan bikin, produksi panjenengan itu halal, tapi kalau alatnya ada yang tidak bagus alias menurut fatwa MUI itu haram, maka tidak bisa disertifikasikan. Kalau nanti LP-POM turun ke produsen kepada panjenengan untuk melihat dari dekat sejauh mana proses panjenengan, kemudian di situ terkontaminasi peralatan produksi panjenengan haram, maka sudah ditolak oleh LP-POM. Ya, kemudian pekerjanya juga maupun lingkungan produksi. Nah, kemudian yang ketiga, sertifikasi halal memastikan proses produksi halal dapat berjalan berkesinambungan untuk mewujudkan LP-POM memiliki sistem jaminan halal. Ya, kemudian saya lanjutkan yang keempat, yang selanjutnya tata cara ya. Tata cara pengajuan, permohonan, dan pembaruan sertifikasi halal. Jadi panjenengan yang sudah punya sertifikat halal, dan kalau mau memperpanjang itu paling tidak 3 bulan sebelum expired itu sudah diurus. Nah, sekarang menurut bibit CPA undang-undang yang baru berlakunya adalah 4 tahun, ya, jadi 4 tahun. Nah, kemudian bagaimana tata cara permohonan sertifikat halal untuk UMKM panjenengan yang punya sambal pecel, yang punya usaha pentol, punya roti. Jadi usaha panjenengan tidak hanya dari warung ke warung, tapi bisa masuk ke
Indomaret, bisa masuk ke mall, bisa masuk ke Matahari, itu harus disertifikasi halalkan. Jadi tidak menutup kemungkinan dengan adanya sertifikat halal yang sudah panjenengan cantumkan di produksi panjenengan itu bisa menjangkau sampai ke luar negeri. Sambal pecel itu sudah diproduksi di Thailand. Sambal pecel sekarang sudah diproduksi di Thailand. Sehingga panjenengan jangan sampai kalah. Indonesia nanti apalagi Madiun yang terkenal dengan sambal pecelnya, dengan nasi pecelnya, diserobot dengan Thailand yang sekarang sudah punya, yang sudah bisa bikin sambal pecel. Bapak sekalian, UMKM yang berbahagia, yang saya banggakan, ini ada permohonan sertifikasi halal. Ada beberapa dokumen yang diperlukan dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal. Yang pertama, data pelaku usaha. Jadi, data pelaku usaha, nama perusahaan nanti di situ harus dicantumkan lengkap. Kemudian, setelah data pelaku usaha diisi, panjenengan harus melengkapi KTP, melengkapi DRH, daftar riwayat, kemudian KK juga dilampirkan. Kemudian yang kedua juga melampirkan mengisi data pimpinan perusahaan. Jadi kalau data pelaku usahanya, penanggung jawabnya itu misalnya suami, ya, data pelaku usahanya misalnya suami, pimpinan perusahaannya suami, ya penanggung jawabnya istrinya, tidak apa-apa. Atau barangkali dibalik, penanggung jawabnya anaknya, kemudian pimpinan perusahaan bapaknya juga tidak apa-apa. Yang terpenting setiap untuk mengajukan permohonan sertifikat, semuanya harus disertai dengan KTP. Kemudian aspek legal juga harus aspek legal juga harus ada. Jadi seperti NIB, nomor induk berusaha, kemudian NPWP kalau punya juga dilampirkan, IUMK, IUI, SIUP, API dan lain sebagainya, yang punya semua dilampirkan. Dan tidak kalah penting, yang memperpanjang daripada sertifikat halal, kalau sudah punya fotokopinya juga harus dilampirkan. Kemudian penyelia, ini penting Bapak sekalian. Penyelia itu adalah orang yang bertanggung jawab di dalam produksi makanan panjenengan. Jadi tahu ini baik, ini halal, ini haram, itu penyelia. Nah, penyelia itu sebenarnya harus bersertifikat. Tapi kalau belum punya, ya dikosongi nanti, tidak apa-apa. Ya, kemudian yang nomor 6, nama dan jenis produk juga harus dicantumkan. Jadi panjenengan nama jenis produknya, contohnya adalah sambal pecel. Berarti isiannya itu harus dicantumkan. Nama, kemudian nama produk sambal pecel, berarti isiannya harus dicantumkan. Ada kacang, ada lombok, ada gula. Di situ harus dicantumkan semua. Jadi kalau nanti panjenengan bikin sambal pecel, di dalamnya ditulis berarti jenis bahannya kacang. Siapa produsernya ditulis. Kemudian suppliernya siapa, harus lengkap. Jadi dalam proses permohonan sertifikat halal itu nanti jelas. Setelah itu dikumpulkan di tempat kami, ya, nanti kami verifikasi, terus kami kirim ke BPJPH, ke LPH di Surabaya, di Kanwil, di sana diterapkan di BPJPH Pusat. Kemudian LPH setelah itu menunjuk dari tim, ada yang datang ke tempat panjenengan, nanti melihat dari dekat sejauh mana cara melakukan produksi daripada panjenengan. Nanti akan dilihat dari tim
LPH. Kemudian saya teruskan, ini tadi sudah ya pembaruan sertifikat halal, itu panjenengan yang baru tadi 3 bulan sebelumnya harus diajukan. Kemudian selain sertifikat halal juga harus dilampirkan surat pernyataan yang menerangkan produk yang didaftarkan tidak mengalami perubahan. Itu dengan dibubi materai, insya Allah panjang sudah paham semua. Kemudian pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Ini penting. Jadi panjenengan yang sudah punya sertifikat halal, wajib label halalnya itu ditempelkan di produk panjenengan. Yang sudah mendapatkan label halal, produsen wajib menempelkan halalnya di produknya. Kemudian menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal dan memisahkan lokasi tempat dan penyembelian alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan yang tidak halal. Jadi sudah saya terangkan tadi di atas, kalau ada barang yang tidak halal campur dengan yang halal itu mohon dipisahkan, jangan sampai nanti terkontaminasi dengan barang yang halal. Kemudian memperbarui sertifikat jika masa berlaku sertifikat halal berakhir dan melaporkan perubahan komposisi kepada BPJPH. Jadi kalau komposisi produk panjenengan ada perubahan, itu harus juga melaporkan kepada BPJH. Bapak sekalian yang berbahagia, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Nanti monggo agar diskusi ini hidup, tanya aja ya, mulai LPH, bagaimana caranya, biayanya berapa, nanti akan saya jelaskan. Barangkali itu mudah-mudahan ada manfaatnya kepada UMKM Kota Madiun. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahid atas pemaparannya terkait pentingnya sertifikat halal bagi UKM. Tentunya tadi sudah disampaikan mengenai halal dan haram bagi makanan ataupun yang bisa produk kita ya untuk kita sertifikatkan. Untuk peserta pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, monggo silahkan yang ingin bertanya bisa raise hand atau langsung via chat. Apa saja yang perlu ditanyakan, monggo. Silahkan mumpung ada Pak Amil. Baik, ada yang masuk untuk Bu Astuti ya, sudah raise hand. Monggo silahkan Bu Astuti. Mohon maaf, saya di pinggir jalan soalnya. Iya. Bu Astuti silahkan, bisa di-unmute. Apa itu? Bahasa Inggrisnya Mosque, bahasa Arabnya Belum ada ya? Mbak Seti sudah bergabung sama kita belum ya? Ada raise hand? Ayo cilik-cilik, kamu cilik-cilik itu tulisannya. Untuk Bapak yang lain, monggo silahkan, kami persilahkan untuk bertanya. Mbak Wiwi. Waktunya masih panjang. Iya, waktunya masih panjang ini, masih 1 jam. Saya tanya. Yeah. Mau rasen nggak bisa ya, Mbak? Dia Pak Mardiah nih, Bu Mardiah. Oh, Pak Ben dulu ya? Ini saya bicaranya. Baik, saya tanya ya, Mbak. Ini Pak, saya kadang nemui di kemasan ya Pak ya, di kemasan itu bentuk ada tulisan halal. Halal pakai bahasa Arab Pak. Biasanya halal tulisan Arab gundul itu terus dilingkari. Apakah itu juga menandakan bahwa itu seperti itu yang dimaksud sertifikat halal? Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, yang wajib ya untuk disertifikasi halal itu untuk produk makanan minuman yang seperti apa? Tuh, itu aja Pak. Masih Mbak Fris. Ya, monggo Pak Amil, langsung saja. Ya, terima kasih Mas Beni. Langsung Mas Beni yang tanya ini. Jadi yang ditanya Mas Beni bagus sekali. Jadi kalau ada tulisan di kemasan halal, berarti sudah dapat dipertanggungjawabkan, pasti sudah bersertifikat halal ya. Dia sudah pegang sertifikat halal dari BPJPH, itu sudah pasti. Kemudian seperti apa yang harus sertifikatkan gitu Mas Beni ya? Kalau maksud saya yang pertama tadi, kalau label halal kan jelas itu lingkaran, kemudian ada logo yang memang boleh dibilang seluruh Indonesia sama bentuknya Pak. Yeah. Nah yang saya maksud ini, itu hanya tulisan Arab halal, kemudian ada lingkarannya. Mungkin bisa saya contohkan Pak. Seperti apa? Saya nggak bisa nggak bisa share Sherlock ya. Iya, tidak apa-apa. Ya, jadi apakah seperti itu bisa itu Pak? Ya, yang penting Mas dapat dipertanggungjawabkan. Artinya selama kita sudah pegang sertifikat halal dan disahkan oleh Fatwa MUI, berarti kita sudah boleh memasang label halal. Memang kalau kita sudah mendapat sertifikat, kita wajib menempel tulisan itu halal di produknya. Karena kalau nggak ditempel ya kita kan rugi sendiri. Mestinya produk kita bisa masuk ke mall, bisa masuk ke ke supermarket karena tidak ada tulisan halal sehingga ditolak sama supermarket. Mas Beni, nanti sertifikat halal yang baru tulisannya nggak seperti ini. Nanti yang baru tulisannya nggak seperti ini Mas Beni. Seperti apa ya? Sebentar. Nah, maksud saya gini Pak, yang saya tanyakan, kalau yang dulu kan modelnya begini, yang lingkaran ini Pak. Nah, ini memang ada sertifikatnya. Nah, kadang kita nemui ya di kemasan itu hanya tulisan halal seperti ini Pak. Apakah ini boleh apa enggak gitu Pak? Oh iya. Nah, kadang kita nemui seperti ini di beberapa tempat. Tulisan aja maksudnya Mas Aldi ya? Iya. Gini, Mas ini dari kalau tulisan selama ini satu tidak melanggar undang-undang itu dibolehkan. Tapi kalau melanggar undang-undang dan ternyata itu tidak halal, nanti bisa terkena sanksi. Apalagi nanti dari BPJPH tulisan halalnya sudah berubah. Sudah berubah, enggak seperti itu semua, enggak ada tulisan seperti itu. Semuanya ada perubahan tulisannya. Jadi seperti apa ya, saya contohkan, saya enggak ada contohnya nih. Jadi sudah berubah ya nanti. Sudah berubah. Ya. Kemudian yang kedua Mas Beni, tadi apa yang kedua tadi itu? Dua, produk apa saja, apakah seluruh produk makanan minuman ataukah ada produk-produk tertentu Pak yang wajib halal gitu Pak. Jadi tadi sudah saya sebutkan Mas Beni di dalam di dalam Al-Qur'an gitu. Jadi semua makanan itu seyogyanya adalah harus disertifikatkan. Ya. Makanan yang yang akan diedarkan seyogyanya harus disertifikatkan. Jadi di situ tidak mencantumkan makanan apa saja, pokoknya untuk kepentingan produk panjenengan agar edarnya bisa luas dan itu bisa disertifikatkan, monggo disertifikatkan, kan begitu. Jadi kalau yang tidak disertifikatkan ya apa-apa yang diharamkan di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Baqarah 173 sama 179. Kan seperti itu.
Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Beni. Pak Beni. Ya, terima kasih Pak Amil atas jawabannya. Ini ada Ibu Mardia Purwoko. Langsung aja Ibu ya, tanya langsung ke Pak Amil. Monggo silahkan. Kok saya raise hand sendiri ya? Monggo Ibu Mardia. Atau saya bacakan yang ada di chat ya. Iya, Pak Amil mohon izin. Ini dari Bu Mardia Purwoko. Tadi karena raise hand dulu, saya bacakan dulu. Assalamualaikum Bapak, saya Mardia dari Kabupaten Madiun. Halal saya sudah mau berakhir bulan Desember 2020. Untuk perpanjangan kira-kira kena biaya berapa ya Pak? Terus apa kita langsung datang ke Kemenak atau bagaimana? Terima kasih. Oh ya, perlu diketahui Mbak, ini ketepatan untuk apa namanya Kabupaten Madiun ini dapat fasilitasi ya. Dari fasilitasi, jadi yang dapat itu Kabupaten Madiun, kemudian Magetan, kemudian Ponorogo itu dapat. Kota aja yang nggak dapat. Ini sebelum masanya habis, segera diajukan sebelum 3 bulan. Persyaratannya sama, cuman nanti melampirkan sertifikat halalnya, gitu aja. Nanti. Oke Bapak. Terima kasih. Jadi langsung ya ini. Terus lagi ini via chat juga banyak Bapak yang sudah masuk dari Saula Putri Atka. Assalamualaikum Bapak, mohon izin bertanya kalau untuk catering juga perlu sertifikat halal atau tidak nggih? Dan lanjut ke pertanyaan Pak Eko, ini ada juga Pak tanya cara mendapatkan formnya. Mungkin tadi sudah disampaikan, bisa disampaikan ulang Bapak, monggo. Ya. Untuk catering nanti juga kalau cateringnya ingin rame ya, ingin banyak yang mau beli, bisa masuk ke kantor-kantor pemerintahan ya otomatis harus disertifikatkan. Ini seperti ini, sewu. Nah, ini untuk catering, ini form untuk catering ya. Form untuk rumah makan dan catering. Jadi nanti formnya beda. Berapa biayanya? Tadi belum saya singgung. Biayanya kemarin saya ikut rapat koordinasi di Surabaya itu 2 sampai 3 juta. Ya. Itu kalau mandiri berarti Bapak ya? Ya, tidak mandiri. Betul. Kalau ada fasilitasi ya gratis. Fasilitasi itu bisa itu dari dana provinsi, bisa dananya pemerintah daerah, bisa dari asosiasi sendiri, bisa dari barangkali dari Basnas ya, Badan Amil Zakat bisa memfasilitasi juga, kemudian dari pihak-pihak swasta atau orang lain bisa. Itu. Menyambung untuk fasilitasi tadi Pak, apakah ada syarat-syarat khusus gitu Pak? Fasilitasi itu untuk Jawa Timur itu paling banyak difasilitasi mendapat 428. 428. Kemarin dari Bu Lili, LP POM Jawa Timur, kemudian dari bidang URAES kemarin mengadakan BIMTEK. Jadi informasinya untuk Jawa Timur mendapatkan 428, Kabupaten Madiun, kemudian Ponorogo, kemudian Magetan. Jadi Ponorogo dapat 30, Magetan dapat 8. Nah, Kota Madiun itu nggak dapat karena nggak didaftarkan ke sana. Lah saya sempat juga kaget loh. Ini kok Kota Madiun nggak masuk? Nggak ada yang masuk Kota Madiun. Nah ini di meja saya itu sudah ada 41 pengajuan. Nanti minggu depan akan saya verifikasi, terus nanti diantar ke Surabaya. Oh iya, itu untuk mandiri atau fasilitasi Pak? Ya ini nanti akan kami coba ya. Itu berangkatnya mandiri, tapi akan saya coba nanti ke sana, saya komunikasikan dengan Kanwil, kalau masih ada kesempatan kuota, berarti nanti bisa masuk fasilitasi.
Oh gitu ya Pak. Kalau tidak bisa ya mandiri. Nah, Kalau mohon maaf Pak, itu tadi kan disampaikan catering ya. Apakah sama dengan yang makanan minuman kemasan lainnya itu yang untuk budgetnya mandiri tadi Pak? oh ya, untuk catering 3 sampai 3 ke atas, Mbak. Oh catering Ya. lebih mahal Pak ya? Ya, lebih mahal nanti. Ya ini ada pertanyaan masuk lewat chat ini Pak Didi. Apakah warung makan atau kuliner juga butuh sertifikat halal ini Pak? Tadi kan catering ya, Ya. apakah sama? Jadi begini, apa Pak? Apa tadi? Warung makan Pak, kuliner, apakah membutuhkan juga sertifikat halal ini yang mungkin sudah buka warung? Jadi begini loh. Jadi yang namanya warung atau kuliner, kalau yang makan itu orang-orang muslim, orangnya khawatir ini halal apa tidak, ya kan sebaiknya kalau ingin warungnya itu booming, warungnya rame, kan terus punya sertifikat halal, di depan ditulisi warung ini sudah dijamin kehalalannya, punya sertifikat, itu kan malah rame tuh Mbak. Jadi kan kita fokus kepada bendanya, jadi kalau disertifikatkan lebih baik untuk mengangkat UMKM, mengangkat daripada warungnya itu sendiri, kan begitu. Iya Pak. Jadi penting banget ya Pak ya. Penting Mbak. Ya. Ya ini udah ada yang masuk raise hand, Ibu Esti Silaningrum. Silakan Ibu, silakan bergabung dengan kami. Ada. Ibu Esti kayaknya belum bergabung dengan kita, langsung aja ke selanjutnya. Ini ada Mbak Wiwi Esta. Silakan Mbak Wiwi. Terima kasih Mbak Friska. Assalamualaikum Pak Amil. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih waktunya Mbak Friska. Begini Pak Amil, jadi ini kan juga di sini di Asosiasi UMKM banyak sekali kan teman-teman yang produknya Mamin juga. Dan banyak sekali terutama saya juga belum punya yang sertifikasi halal itu. Menanggapi terkait dengan Undang-Undang Cipta Omnibus Law, ini besar harapan kami bisa masuk nih Pak, diusulkan untuk yang sertifikasi halal itu. Langkah kami ini apa ya Pak? Dari sini, dari Putus. Halo? Halo? Maaf, iya terjeda videonya. Langkah kami ini untuk mengikuti itu apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus memang datang ke Kemenak untuk mengisi form itu terus diajukan? Atau mungkin ada arahan dari Kemenak sendiri, mungkin bisa dikoordinasi atau bagaimana langkah-langkahnya gitu Pak? Ya, oke baik. Untuk apa namanya pengajuan sertifikat Mamin, makanan, minuman, obat dan kosmetik, ya. Saya informasikan untuk 2021, insya Allah Jawa Timur akan ditambah fasilitasinya. Maka panjenengan ajukan saja. Ajukan aja. Kemarin informasinya saya ikut rapat itu, yang tahun ini hanya dapat 428, insya Allah tahun 2021 bisa dapat 1.600. Seperti itu. Kali lipat ya Pak? Ya, maka harapan saya panjenengan yang belum punya sertifikat makan minuman obat dan kosmetik panjenengan ajukan segera. Di meja saya itu ada 41 itu, baru masuk 2 hari 41. Nanti minggu depan mulai hari Senin nanti pengisian bareng-bareng di aula Kemenak belakang. Kemudian saya verifikasi. Habis itu November awal saya berangkatkan ke Surabaya insya Allah. Jadi untuk pengajuannya bisa kolektif ya Bapak ya? Bisa bareng-bareng gitu ya? Kemarin datang ke sini rame-rame, terus fotokopi belangkonya,
Terus habis itu misalnya panjenengan punya produk 5, berarti nanti ya 5 stop map ditulisi. Kan formnya lain-lain. Ya. Nanti ya bisa kolektif bisa. Jadi untuk pengajuan ini tidak hanya satu produk saja. Jadi bisa sampai 5 produk diajukan sekalian ya? Bisa diajukan. Ya. Yang nanti dipilah-pilah stop mapnya, yang ini untuk Mamin, yang ini untuk catering, yang ini gitu ya. Jadikan satu. Bingung nanti yang verifikasi. Ya. Apa-apa. Siap. Satu lagi Bapak. Satu lagi yaitu ke persyaratannya untuk pengajuan itu apa saja ya? Apakah hanya cukup form itu atau adakah dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan itu? Oh ya. Coba dilihat di formnya Bapak. Mbak, panjenengan apa punya produk apa, produk saya tiwul instan Bapak. Oh gitu. Jadi panjenengan kalau ngisi nanti sekaligus diisi aspek legalnya, harus punya NIB. Punya NIB. Ya, NIB. Kemudian ada NPWP. NPWP. IUMK. Kemudian IUI. SIUP itu. Harus pakai SIUP, Bapak? Kalau dia nggak punya ya dikosongi aja sudah. Siap. Nah, yang punya diisi, yang nggak punya dikosongi. Di situ ada nomor surat, tanggal surat, masa berlaku kan nanti jelas NIB sama UMK-nya ya. Untuk apa namanya? Apakah juga wajib ada perizinan layak edar PIRT, Bapak? Kalau di sini nggak disebutkan ya, aspek legalnya cukup ada 6. Kalau panjenengan tidak punya yang 6, ada kolom lainnya berarti disebutkan. Oh gitu, siap. Pengajuannya enak, nggak berbelit. Yang lama itu nunggunya jadi. 3 bulan. Namanya ikhtiar Bapak. Semoga bisa digratiskan. 3 bulan. Kita lengkapi persyaratannya. Semoga bisa digratiskan, dilancarkan. Ini minta tolong ke Pak Ketuanya Pak Beni. Iya. Bisa difasilitasi sama Pak Wali Kota. Hari ini kan Bu Wawa kan luar biasa itu mensupport produk UMKM. Iya, suruh fasilitasi tidak apa-apa. Anggarannya tempat besar loh. Iya. Saya siap bantu panjenengan wis. Saya ngasih. Nah, ikut nanti. Nanti saya masukkan di catatan saya nih Pak. Mbak Wiwi sudah? Alhamdulillah sudah. Terima kasih Bapak Amil. Terima kasih Mbak Friska. Nah, sama-sama. Ya Pak Amil, ini tentunya jadi angin segar ya buat kita pelaku UMKM. Khususnya saya pribadi Pak, saya juga ada cemilan, makanan minuman dan sambal pecel juga Pak. Nanti boleh daftar ya Pak. Dibawa ke sini, nanti kalau ke sini bawa sampel ya. Oh iya Pak, siap. Ya kalau ke Kemenak ambil form, nanti saya dikasih sampelnya. Pak, sampel apa tester Pak ini? Tester sama lah. Yang kosmetik juga ya Pak. Ya, saya kan punya staf perempuan yang dipakai nanti. Iya Pak Amil, mohon izin. Ini ada sambungan dari chat ya Pak. Miwon itu termasuk halal apa tidak? Terus selanjutnya itu terkait tadi tentang syaratnya ya Pak. Ya kan ada beberapa legalitas yang harus kita lengkapi. Salah satunya yaitu NPWP. NPWP ini terkadang itu ada NPWP pribadi sama NPWP perusahaan atau corporate-nya. Itu nanti yang dilampirkan yang mana Pak? Yang perusahaan ya. Oh, jadi kalau yang belum punya, apakah ada form untuk belum punya NPWP-nya atau bagaimana? Jadi ya cari, Pak. Cari kan 1 hari selesai. Masalahnya tuh NPWP kalau bagi pelaku UKM itu kan kalau omsetnya belum banyak itu kan juga kasihan juga gitu, Pak. Adanya. Nggak usah aja, langsung diisi NIB-nya aja. Oh gitu, jadi seadanya. NIB nggak punya, nanti IRT. Di lainnya ini. Oh iya. Ya, enak aja gitu.
Begitu ya Pak. Oh. Nah, itu terkait dengan kolektif berarti kita bisa dari mungkin Pak Beni ya ataupun dari pengurus lainnya bisa ngambil ya Pak untuk formnya nanti banyak ya Pak. Banyak, saya punya nanti atau nanti saya kirim ke Pak Beni formnya biar nanti Pak Beni Cetak. Apa namanya cetak yang minta langsung ke Pak Beni. Siap. Gitu. Kalau saya lebih dekat sama Pak Amil loh Pak, rumah saya Pak. Gimana? Belakangnya Kemenak Pak. Oh iya iya. Ini saya kan di kantor ini. Oh iya. Pak Beni mohon izin Pak. Iya. Intermezzo. Baik Pak lanjut. Silahkan yang mau tanya lagi. Monggo. Langsung bersama Bu Esti. Jadi tanya nggak ini Bu Esti Silaningrum? Silahkan. Bu Esti. Halo Bu Esti. Belum ada tanggapan. Ya. Ini untuk miwon tadi Pak belum dijawab Pak ya. Miwon bumbu masak ini. Kalau miwon bumbu masak saya nggak bisa jawab itu ya. Belum. Mohon maaf nggak bisa jawab itu saya. Oh, baik Pak. Iya. Ada lagi tidak? Oh ini tadi dari Ajeng Pitelau Madiun. Ini tadi sudah dijawab ya. Untuk Sulan Kota Madiun, misal ditolak kemudian daftar mandiri, biayanya berapa? Sudah dijawab. Katanya sudah ditolak Pak. Ya. Itu ada biaya lagi enggak gitu? Tanya lagi ditolaknya kenapa? Nah ini. Mbak Ajeng, halo. Bisa bergabung Mbak Ajeng? Halo Mbak Ajeng. Tolaknya itu kenapa? Mungkin terkontaminasi dengan barang-barang yang karena sebutkan, otomatis ya ditolak. Oh gitu. Kalau misalnya mau pengajuan ulang, mungkin kan istilahnya kayak revisi gitu ya Pak ya. Mungkin kamu kesalahannya lanjut di revisi dengan yang sesuai dengan prosedur, itu apakah ada biaya lagi gitu? Pertama siapa sudah mengeluarkan biaya kira-kira tadi tuh? Kita kan nggak tahu ge. Biayanya nggak di sini loh. Biayanya nanti langsung di BPJPH. Oh gitu ya Jadi Pak. biayanya itu kan untuk tim LP POM-nya yang datang ke daerah. Jadi biayanya seperti itu. Untuk BPJPH. Maksudnya ke rekening BPJPH itu bukan ke sini. Susulan yang mau diajukan ke Surabaya, semisal ditolak lewat fasilitasi. Oh yang lewat fasilitasi Pak. Oh gitu. Kemarin informasinya ditinggal sudah. Jadi kalau ditunggu nanti tanggal 5 Desember itu sudah sampai di BPJPH Pusat di Jakarta. Iya. Ya. Jadi saya ulangi yang masuk fasilitasi tanggal 5 Desember sudah masuk di Jakarta. Yang ketinggalan ya ditinggal sudah. Yang ditolak ya abaikan karena 428 itu kemarin sambat LP POM itu keliling Jawa Timur juga kesel Mbak Eva. Iya Pak. Soalnya harus visit langsung ya Pak ya. Iya. Ke desain atau daerah ke daerah toh. Saya. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada malam hari ini. Wah ini menarik sekali ini. Dan penting sekali untuk kita selaku pelaku UKM yang bergerak di makanan dan minuman. Kabupaten sudah ada fasilitas ya Pak ya. Ini kota nih. Kota diusahakan ya Pak. Ya. Bukan saya ya Mbak. Itu lintas sektornya. Jadi perdagangan sama industri ya. Gitu ya. Ya. Saya tuh hanya yang memverifikasi. Terus nanti bisa dibawa ke Surabaya itu bisa panjenengan. Bisa dikirim lewat pos atau minta tolong dari Kemenak bisa. Di sana yang menangani langsung nanti di Kanwil Bu Hanum. Bu Hanum. Kalau untuk pengisian sendiri Bapak, apakah harus di Kemenaknya ataukah bisa mungkin salah satu sudah paham gitu diisi di situ baru di-share ke teman-teman yang lain yang kolektif tadi, apakah bisa? Kalau ngisi di mana aja bisa, ya, nggak bisa lah. Tapi ternyata kemarin klub sambal pecel itu
kemarin ke sini 17 sudah diterangkan sama koordinatornya di PDAM katanya. Tapi ternyata nyampe di sini itu setelah diverifikasi seperti ini Mbak, itu nggak diisi. Nama bahan tuh nggak diisi. Contoh sambal pecel, bahannya kan kacang, bahannya lombok, suppliernya siapa, terus bahannya apa lagi tuh, gula, supaya siapa, itu nggak diisi. Oh, gitu. Ya. Ada yang terlalu Pak ya. Nah, nanti hari Rabu nanti di aula saya ada 40 itu nanti mau ngisi kayak gini bareng-bareng. Oh iya. Iya Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya terkait sertifikat halal? Ada lagi apa Anda Mbak Priska? Iya, ini masih kita lihat Pak. Sepertinya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali Bapak. Ya. Saya dari Sambal Pecel Saudara yang bergabung di Asosiasi UMKM Juara Kota Madiun. Saya sudah punya ini sertifikat halal, dan pada nanti bulan Desember itu sudah berakhir, jadi harus perpanjangan lagi. Karena untuk Kota Madiun belum ada fasilitasi, apa mungkin masih bisa ya gabung di kabupaten, atau mungkin gabung dengan lewat Pak Ben, mungkin bersama-sama dengan yang belum bersertifikat halal. Bisa apa enggak ya? Mohon penjelasannya. Yang jelas Bu, satu, yang produk panjenengan sambal pecel yang sudah bersertifikat halal Desember habis, bulan ini segera diajukan. Oh, iya. Bulan ini segera diajukan, 3 bulan sebelum masa berlakunya habis. Kalau mau mengajukan, orang kota titip fasilitasi di kabupaten ya enggak bisa, sudah ada jatahnya. Dan nanti bareng-bareng aja sama itu yang di meja saya itu ada 41 itu, bareng-bareng aja. Mbak kesini Bu. Oh iya. Yeah. Terima kasih penjelasannya Bapak. Ya Bu Rahma. Iya Bu Rahma. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada masuk lagi Pak dari Bu Esti. Oh Bu Esti menjawab yang berarti. Maaf mau tanya, setelah kita mengajukan proses selanjutnya bagaimana ya Pak? Proses yang di mana? Di sini apa di mana? Pengajuan. Ya mungkin yang di situ kali Pak, yang berkasnya. Oh iya. Oke. Jadi nanti setelah proses pengajuan, mulai dari saya aja ya, dari daerah, nanti saya kirim ke Surabaya, diverifikasi di sana, kemudian dikirim ke LP POM. Oh ya. Dikirim ke LP POM, kemudian LP POM di sana turun ke daerah. Turun di daerah, kemudian ke tempat panjenengan, melihat dari dekat, contoh nih sambal pecel, dilihat kacangnya, dilihat apanya, bumbunya dan sebagainya. Setelah itu hasil dari LP POM dibawa ke BPJBH, dirapatkan dengan MUI, difatwakan oleh MUI, kemudian dikembalikan ke BPJBH. Kalau sah sudah fix halal, diterbitkan nanti sertifikat halalnya. Ya, itu tadi menyambung mengenai visit dari LP BPPOM. Ini ada yang bertanya Bapak, persiapannya nih yang kita persiapkan apa selaku UKM? Apakah kalau tadi disinggung dari bahan-bahan produksinya yang ditilik ya, atau ada yang lain mungkin Mbak? Ya persiapkan ya bahan-bahannya itu aja Pak. Jadi apa yang sudah panjenengan isi di sini itu yang disiapkan. Ini saya nggak bisa ditayangkan ya. Jadi nama bahannya apa, disiapkan semua itu sudah. Oh iya.
Dan nanti nama bahannya disiapkan, dari timnya itu kan ada tim dari fisika, biologi, kimia, itu nanti turun semua satu tim itu. Sayangnya begini Mbak, kalau ada tim LP POM MUI turun ke daerah, Kemenak itu nggak diajak, Kemenak itu. Jadi kita tuh nggak tahu, kita cuma ngasih paparan pengisian, cara pengisiannya ngasih pengantar ke Surabaya. Setelah itu LP POM turun, kita tuh nggak tahu. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Sudah dijelaskan secara jelas oleh Bapak Amil malam hari ini. Ada yang bertanya lagi? Itu berarti kalau setelah visit gitu jaraknya berapa? Apakah 3 bulan itu tadi atau bagaimana? 3 bulan Mbak, 90 hari. 90 hari ya. Ya. Untuk mengetahui sudah di ACC atau ditolaknya, apakah ada akses tersendiri atau dari Kemenak Pak untuk informasinya atau dihubungi langsung seperti itu? Ya. Jadi biasanya nanti kan ada nomor telepon Pak, bisa dihubungi langsung. Kalau nggak begitu nanti dijelaskan di lokasi. Jadi ada alurnya gitu. Jadi dari LP POM kalau ditolak nanti berarti kembali ke pelaku usahanya lagi. Baik, terima kasih Bapak Amil. Bapak Ibu semuanya ada yang bertanya lagi? Monggo silahkan. Atau sudah paham? Semoga setelah adanya Zoominar pada malam hari ini bersama Asosiasi UMKM Madiun, bagi Bapak Ibu pelaku UKM yang belum mendaftarkan untuk sertifikasi halal, silahkan langsung merapat ke Bapak Amil di Kemenak Kota Madiun. Siap-siap digeruduk nih Bapak. Kemarin saya digeruduk orang ibu-ibu 23. Oh ya. Iya Pak. Ya. Nanti bisa menyusul yang 40 itu ya Pak ya? Kalau ya, misalnya ya. dari Pokok kalau ke sini jangan di atas jam 2 karena pandemi ini jam 2 biasanya teman-teman udah pulang ya. Oh iya. Terus masuknya juga di SIP. Saya kalau hari Rabu saya biasanya saya WFH. Saya Rabu. Oh iya. Ya. Iya Pak, siap. Terima kasih atas. Itu. Ada yang bertanya lagi? Monggo Bapak Ibu. Silahkan. Berarti kalau yang ditanya Pak Beni di awal tadi yang untuk logo halal itu Pak kan biasanya mohon maaf ya Pak, kita selaku pelaku UKM itu mungkin karena sudah yakin dengan bahan yang kita pakai itu halal, langsung kita bikin stiker gitu langsung dicantumin yang halal biasa itu loh Pak, yang tulisan biasa seperti itu. Berarti tidak diperkenankan ya Pak ya? Kalau ya, belum harus disertifikat, ya harus disertifikatkan dulu, ya toh difatwatkan dulu karena halal menurut Pak Kiai sampean belum tentu halal menurut fatwana MUI. Iya. Halal menurut Pak Beni belum tentu halal menurut fatwanya MUI kan begitu. Iya. Iya jadi Pak. Ya otomatis yang namanya barang benda itu kehalalannya sudah memenuhi syarat fatwanya MUI. Kalau dihalalin Pak. Itu curhat itu namanya. Iya. Baik Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Monggo, masih 8:30 ini ya, masih ada 30 menit loh. Bu Lilis tadi sudah ya Pak? Iya sudah Pak, saya sambung tadi pertanyaannya. Mohon maaf Pak Amil kalau memang ada belangko bisa dititipkan Bu Nikmah kalau pas ke kantor. Bu Nikmah pengawas. Oh gitu ya. Iya tetanggaan Pak. Insya Allah. Ya, nanti saya titipkan. Ada pertanyaan yang masuk via chat. Mungkin untuk mendaftarkannya bisa dikoordinasi. Oh, udah disampaikan ya tadi Pak Eko ya. Pak Eko nyimak enggak ini? Tadi untuk kolektif bisa Pak. Dikoordinasikan bersama nanti Pak Ketua ini eksekusinya Pak.
Ini Mbak Fitri apa nih? Oh, Mbak Fitri curhat. Ya, nanti sama Pak Beni ya Mbak Fitri. Udah tahu apa Mbak? Halal menurut Pak Beni belum tentu halal menurut MUI katanya. Baik. Mungkin ada yang disampaikan lagi Pak Amil? Monggo, masih ada waktu Pak Amil. Ini sepertinya semua udah paham ini. Langsung eksekusi, besok ngisi belangko Pak sepertinya. Iya. Besok itu hari apa? Kamis ya? Iya. Besok hari Kamis itu kantor saya sepi ini, ruangan saya. Iya. Yang BFH 2 orang, tinggal 1. Monggo, kalau ke sini ada nanti. Besok sepi, malah ada ya Pak? Di FU saya ada nanti 1 yang masuk. Besok saya WFH, soalnya 3 hari masuk terus ya. Oh iya. Jumat berarti Pak? Ya, Jumat bisa, monggo. Jumat bisa. Mungkin masih ada jeda 1 hari Belangko, untuk kita informasikan ke rekan-rekan UKM yang lain Ya, yang mungkin mau bersama kan tidak 2 kali penyampaian nanti Pak. Kalau Senin Bapak ada mboten loh, ada yang tanya. Ada, semua lengkap. Ya, semua lengkap. apa mungkin disampaikan Pak jadwal yang ada Pak Amil? Semua lengkap Bu, hari Senin semuanya lengkap. Di FU saya malam semua. Ya, hari Rabu saya libur. Oh ya, jadi liburnya hari Rabu sama Ya, Sabtu. WFH-nya saya hari Rabu aja ya. Oke. Baik Pak Amil. Ada yang disampaikan lagi Pak Amil? Mungkin Barangkali sudah cukup ya. sudah cukup ya. Dan Bapak Ibu sekalian ada yang ditanyakan lagi? Halo? Ini sangat-sangat menyimak atau bagaimana ini? Itu loh Pak, saya pesan ke Pak Ben itu, ketuanya. Pak Ben itu yang ringan-ringan ya Pak Ben. Iya Kalau Pak. dikoordinasikan untuk difasilitasi Pak Ben. Iya Pak. Mencari Kasihan itu. di pusat dulu ya ini. Ini problemnya itu kan edukasinya itu loh Pak. Jadi ini saya ambil contoh kasus di Madiun Kabupaten itu ada kemarin saya dikontak sama Bu Mbak Yun ya. Itu ada 60-an kalau nggak salah. Ketika kita sosialisasikan ke teman-teman itu yang ngambil hanya sekitar 15 Pak. Jadi mungkin dari teman-teman sendiri masih menganggap bahwa halal itu belum penting. Atau mungkin tanpa itu pun kita juga bisa jualan itu loh. Makanya ini edukasi, makanya selalu kita adakan Zoom ini kan dalam rangka itu Pak. Jadi kitanya mungkin secara intent koordinasi dengan pihak-pihak yang memang terkait ya, membantu legalitas teman-teman, tapi kadang dari teman-teman sendiri masih belum menganggap bahwa itu penting. Makanya ya terima kasih atas waktunya Pak Amil juga ya. Dia juga mudah-mudahan nanti setelah malam ini paling enggak 37 yang hadir di kesempatan ini punya mindset yang memang untuk segera mungkin ya mengurus produknya kalau belum halal gitu. Nah, ini untuk fasilitasi itu hanya berlaku yang baru ya Pak ya. Untuk perpanjangan nggak bisa ya Pak? Nggak bisa, yang baru aja. Yang baru nggih. Siap, nggih Pak. Iya. Mungkin setelah malam hari ini mungkin bisa di-share ya Pak Ben nanti untuk teman-teman dari asosiasi seperti apa yang disampaikan tadi untuk menyamakan persepsi bagaimana pentingnya sertifikat halal ini. Kalaupun nanti masih belum teredukasi dengan maksimal, Pak, mohon izin Pak Amil diundang lagi ya untuk bisa sharing lagi. Pengisian bareng. Iya, jadi ada seminar. Pak Ben, diadakan tatap muka itu loh Pak Ben, nggak usah banyak-banyak. Biasanya kita di Godfather Pak, atau di mana gitu yang memang, atau di tempat yang memang enak juga ada untuk makannya itu loh Pak. Jadi sambil ngemil itu biasanya encer Pak. Nah, di iClub apa itu kan enak. Jadi Pak Amil siap ya untuk diundang ya, untuk offline ya? Ya, enggak apa-apa. Saya malah seneng gitu, toh saya kan ngerti. Jadi yang punya produk sambal peceli lemu apa kuru kan kita kelihatan. Pak Ben itu orangnya kan tahu. Terus Pak saya Pak. Karena nggak punya produk makanan, bisa ngeles. Dan tentunya ini ya Pak ya, ada tester nyatanya ya Pak. Kalau di online kan nggak ada Pak. Nah, itu.
Kemarin kesini itu bawa tester semua, itu lemari itu isinya sambal pecel, abon, apalagi itu. Tinggal kulupnya ya Pak. Iya. Masih sama kulupnya. Nah, ini Mbak Fitri kayaknya nyidam iClub ini Pak. Di chat itu pengen di iClub. Boleh nanti negosiasi sama Pak Sony, mudah-mudahan difasilitasi beliau juga. Support dari UMKM ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Sepertinya kok sudah tidak ada. Intinya ini menunggu offline, menunggu formnya datang, pengisian bareng dikirimkan. Ya. Ini sudah saya siapkan semua ini. Oh iya Pak, siap. Siap diambil berarti ya Pak. Siap diambil, monggo. Bagaimana Pak Beni? Pak Amil, apa sudah cukup? Ya, siap Mbak. Monggo di closing statement mungkin. Baik, mungkin satu statement dari Pak Amil, monggo untuk closing statement-nya sebelum kami tutup pada malam hari ini. Ya, saya berharap seluruh UMKM yang ada di Kota Madiun khususnya, karena dengan adanya pandemi ini, satu semoga cepat berakhir dan UMKM Kota Madiun dapat lancar kembali ya. Itu aja. Baik, singkat, padat dan jelas. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin nih, doa juga ya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian sudah menyimak dengan seksama bagaimana informasi yang penting dari Bapak Amil Wahib dari Kemenak Kota Madiun, pentingnya sertifikat halal untuk pelaku UMKM. Tujuannya insya Allah kedepannya nanti mulai hari ini atau besok kita bisa langsung eksekusi dengan mengisi formnya dan langsung mendaftarkan, mengisi bareng ya Pak untuk diajukan bersama, dan semoga UKM kita lebih komplit untuk masalah legalitasnya dan kita bisa, tujuan kita seperti UMKM sebelumnya yaitu UKM naik kelas dengan sertifikat lengkap. Iya. Gitu. Mikro berarti kecil. Ya. Terima kasih atas partisipannya malam hari ini. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Amil selaku narasumber pada malam hari ini. Jangan kapok ya Pak, kita undang kembali dari Asosiasi UMKM Madiun. Ya. Jangan lupa tetap stay tune di UMKM Go Viral setiap hari Rabu, dan pastinya dengan narasumber yang berbeda-beda yang tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah join di sini belum bergabung di Asosiasi UMKM Madiun, bisa langsung kepoin Instagramnya Asosiasi UMKM Madiun atau langsung hubungi Kang Ben ya. Karena di situ semua informasi dan pelaku usaha ada di situ semuanya. Saya pribadi selaku pembawa acara pada malam hari ini atau moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.